Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan harapannya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Di sini disampaikan bahwa nasib terjamin 3 juta honorer langsung diangkat jadi ASN tahun 2024 tanpa tes asal masuk kriteria ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini yang harus kita ketahui, kira-kira kriteria apa honorer yang bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes di tahun 2024 tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak informasinya bahwa honorer nantinya akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik status P3K demikian dengan CPNS, dengan kriteria tertentu yang memang menjadi pertimbangan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Langsung saja pada informasinya. Kabar bahagia datang untuk tenaga honorer. Pasalnya saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, tengah membuat skema pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Kita yakini bahwa skema yang dibuat oleh Kemenpan RB adalah skema yang sifatnya positif mendukung keinginan dan cita-cita para honorer untuk diubah statusnya menjadi aparatur sipil negara. Tercatat sebanyak 3 juta tenaga honorer akan langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa tes yang berat. Meski demikian, pengangkatan tidak dilakukan tanpa syarat. Honorer yang mendapat kenaikan jabatan itu setidaknya harus memenuhi kinerja tahunan. Nah, tentunya Bapak Ibu, kinerja tahunan yang dimaksud artinya ada nantinya penilaian berupa verifikasi dan validasi data-data honorer sejak diangkat menjadi honorer hingga nantinya diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, misalnya dalam karirnya sebagai honorer ada beberapa tahun, tentunya nanti ada kriteria tertentu yang menjadi satu dasar penilaian sehingga dinyatakan bahwa honorer tersebut layak diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagaimana yang disampaikan bahwa nantinya akan mendapat kenaikan jabatan setidaknya harus memenuhi kinerja tahunan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu honorer wajib tahu kira-kira apa kriteria tahunan yang dimaksud. Dengan demikian, honorer tidak mesti melakukan serangkaian proses seleksi calon pegawai negeri sipil yang saat ini berlangsung. Tentunya demikian juga dengan seleksi P3K. Bahkan honorer tidak usah khawatir dengan ketentuan nilai ambang batas karena memang mulai tahun 2023 ini saja pun walau seleksi CIT baik PNS maupun P3K tentunya ini kita berpatokan pada P3K Bapak Ibu ya, untuk honorer yang mana pada seleksinya honorer tidak diberlakukan nilai ambang batas atau passing grade tetapi hanya diberlakukan pemeringkatan saja. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB, Yudi Wicaksono, mengungkapkan akan memakai model pemeringkatan atau ranking dan bukan memakai nilai ambang batas atau NAB seperti yang direncanakan sebelumnya. Pengangkatan 3 juta tenaga honorer yang tersebar di seluruh lembaga Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023. Undang-undang yang resmi berlaku pada November tahun ini mewajibkan penyelesaian tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara paling lambat sebelum tanggal 31 Desember 2024. Setelahnya, pemerintah tidak diperkenankan lagi untuk melakukan penerimaan tenaga honorer yang baru. Ini tegas Bapak Ibu ya, bahwa sejak adanya Undang-Undang ASN 2023,
dengan keras disampaikan oleh pemerintah bahwa tidak diperkenankan para PPK atau pimpinan instansi merekrut tenaga honorer lagi. Namun begitu penjelasan terperinci soal skema pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara akan diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah sebagaimana yang telah diundangkan yang tengah digarap oleh beberapa kementerian, terutamanya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Lebih lanjut juga, Yudi menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan pengangkatan akan dimulai dengan validasi 3 juta data pegawai honorer yang tersebar di seluruh kementerian atau lembaga. Jadi jika juta tenaga honorer ini masuk ke dalam kelompok yang lolos uji validasi dokumen, maka secara otomatis nama pegawai honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Ingat Bapak Ibu ya, bagi yang lolos verifikasi validasi tersebut akan masuk pada platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Lalu sistem ranking atau ya pemeringkatan tersebut akan berlaku. Kemudian pegawai honorer yang berhasil meraih peringkat teratas akan menjadi prioritas pengangkatan pada tahun 2024 menjadi P3K penuh waktu. Ingat Bapak Ibu ya, bagi yang lolos ini akan menjadi prioritas pengangkatan tahun 2024 menjadi P3K full time atau P3K penuh waktu. Tentunya sebagaimana disampaikan tadinya bahwa ada syarat dan kriteria pegawai honorer yang diangkat P3K. Honorer yang memenuhi syarat akan diberitahu terlebih dahulu oleh instansi setempat. Mereka yang memenuhi kualifikasi akan dipilih yang terbaik untuk menjadi prioritas. Berikut adalah syarat dan kriteria yang wajib dipenuhi. Pertama, rentang usia paling rendah 19 tahun sampai 46 tahun. Setidaknya atau sedikitnya telah memenuhi masa kerja 1 tahun tetapi tidak berlaku untuk dokter yang telah selesai masa baktinya. Kemampuan dibutuhkan oleh negara. Jika tidak ada posisi untuk PNS, maka akan diangkat menjadi CPNS dengan syarat usia paling tinggi 46 tahun dan telah bekerja sebagai honorer minimal 1 tahun. Berikutnya adalah prioritas pengangkatan berdasarkan masa kerja atau mendekati usia 46 tahun. Perlu diketahui juga bahwa turunan Undang-Undang ASN tentang penataan honorer masih dalam perancangan. Meskipun begitu, prioritas pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN saat ini diperuntukkan untuk guru, ahli perikanan, peternakan, kesehatan, hingga penyuluh di bidang pertanian. Dengan adanya kebijakan baru dari Kemenpan RB, diharapkan dapat mengatasi nasib 3 juta honorer yang saat ini masih menggantung. Demikian informasinya Bapak Ibu. Selamat bagi Bapak Ibu honorer yang 3 juta yang segera akan diangkat sesuai dengan syarat dan kriteria yang diberlakukan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.